Halo, halo, selamat sore semuanya. Bisa dimulai nggih? Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore semuanya. Pripun kabarnya? Di masa pandemi tetap happy, happy nggih? Nggih. Santai mawon niki. Nggih. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Hendra Dwi Saputra, Sastra Daerah 2020. Pada sore hari ini, terima kasih telah menyempatkan rawuh di acara rebab, yaitu rembukan babakan budaya. Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sastra Daerah HMP Pandawa di FIB UNS Surakarta. Yeah. Acara hari ini akan mengambil tema kasusastran dalam seni karawitan. Jadi apa sih yang tergan di dalam karawitan itu apa saja? Kita akan membahas di sore hari ini, nggih. Tentunya bersama pemantiknya, nggih menika panjenenganipun Mas Kukuh Setyo Widodo saking Sastra Daerah 2017. Nggih, saking telatah Batang, Jawa Tengah, nggih Mas. Nggih, 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 nggih. Nggih. Mas Kukuh ini berkecimpung dalam organisasi HMP Pandawa dan juga KKTT Wiswakarman dan juga komunitas Seradah Sala. Nggih. Langsung saja kita akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada persembahan tembang mocopat dari Mas kita, Mas Fajar dari Medion City. Dan juga selanjutnya adalah materi dan diskusi serta tanya jawab, kemudian penutup. Oke, memasuki acara yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita telah diberi barokah serta hidayah sehingga dapat bertemu pada pertemuan online pada sore hari ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Pembukaan pada hari ini, marilah kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara rebab kali ini telah dibuka. Nggih, tepuk tangan virtual. Plok 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 plok, plok. Oke, acara selanjutnya adalah suguhan tembang mocopat sebagai pengantar diskusi pada sore hari ini. Eh, Tempat dan waktu saya persilahkan Mas Fajar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badhe ngaturaken sekar mocopat kinanti ketepanipun dereng nyerat tanggal lahir. Itu halonon jajana kari mubeng kekiling samudra sumengko agraning bukir anasa wanasa tumurun ning jurang terapis wonten lepatipun nyuwun pangapunten matur nuwun.
Terima kasih Mas Fajar. Tepuk tangan yang ada di sini, tepuk tangan. Dan elok, 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 elok. Jos, Mas. Eh, kita langsung saja ke pemateri. Mas Kukuh, pripun? Kawartosanipun sehat nggih? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Nggih, monggo Mbak admin dipun tampilkan. Sampun dah. Sudah nampak nggih? Setuju? Nggih. Ya, untuk peraturannya nanti bagi peserta yang ingin bertanya silakan di kolom chat. Untuk sesi jika teman-teman ingin bertanya secara langsung nanti ada sesi diskusi selanjutnya. Tanya jawab, nggih. Monggo Mas Kukuh kula aturi. Sumangga. Ini Mangga. waktunya berapa menit, Mas? Nggih. Waktunya 45 menit dari sekarang, sumangga. Wah, suwi tenan Wes ta. sih diload diangke kan. Nggih, sugeng wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua nggih. Elva rasa guyu-guyu biasa wae. Di sini saya diberi kesempatan oleh teman-teman HMI Pandawa periode 2021. Khususnya ini bidang berapa ya, Mas? Bidang 3 atau bidang berapa ya? Bidang 3 seni dan budaya. Bidang 3 seni dan budaya ditembusi Mbak Elva. Kon mereka ngisi-ngisi cah ngono. Jadi diberi kesempatan untuk mengisi dengan judul yaitu kesusastraan dalam seni karawitan. Nah, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom pendaftaran. Apa sih itu maksudnya kesusastraan dalam seni karawitan ini piye? Dan mungkin ada yang tipe bahwa kesusastraan seni dalam karawitan. Yang benar itu kesusastraan dalam seni karawitan gitu. Oke, lanjut. Nah ini kita mengajak ke pengertian dulu, deh. Karawitan. Karawitan itu dari kata apa dan asal katanya dari mana? Ini saya menggunakan tiga kamus. Yang pertama, karawitan itu berarti lelemesan, lelungidan. Itu ini dari kamusnya Winter 1928. Yang kedua ada dari kata rawit. Karawitan banyak yang mengartikan dari kata rawit, yaitu menurut Bau Sastro. Ini bukan Bau Sastro ini, maaf. Karawitan itu dari kata rawit artinya renik. Renik itu yo alus cilik menteri yo alus cilik kalau ada bahasa cilik menteri cilik dan alus gitu dan renik. Yang ketiga karawitan ini dari Savans Netherlands Han Wonbroek Dirk Roorda Valium Sah Voorspel bis musik biswayang. Jadi musik yang iki aku nggak ngerti bahasa Londo piye ngono ya. Itu tak kira-kira lah iki salah satu jenis musik biasanya untuk mengiringi wayang. Nah, dari karawitan ini muncul kata-kata turunan seperti gendeng karawitan, lemesan, lumidan sama seperti yang pada awal. Terus pangrawit kita tahu bahwa pangrawit adalah orang yang rawit, orang yang menabuh gamelan seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini maka dari pengantar tadi, seni karawitan, ini menurut Mbah Marto Pangrawit, seorang empu gending, empu karawitan juga, beliau sudah sedo. Seni karawitan adalah seni suara vokal dan instrumen yang menggunakan nada-nada yang berlaras slendro dan belok. Nah, laras dalam istilah karawitan itu jenis nadanya itu ada slendro dan belok. Slendro itu ya piro ya jiro lu piro wae
pokoknya ngono. Dan pelok ada pelok selino dan pelok 6 dan pelok barang. Ini menurut Mbah Marto Pangrawit. Nah, kata karawitan berasal dari kata rawit yang artinya halus dan rumit. Dikatakan rumit karena banyak teknik garap yang harus dikuasai oleh pangrawit. Nah, mungkin itu nama rawit yo halus makanya karawitan kan terkait dengan ini sih apa halus dan rumit ini rumit dalam nabuhe apa ya dalam apa jenenge memainkannya dan halusnya itu harus lebih merujuk ke iramanya ataupun suara-suara yang digunakan seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, sastra dalam karawitan. Dalam karawitan itu kan menggunakan lagu-lagu, menggunakan gending-gending. Nah, itu disitulah terdapat aspek sastranya. Nah, bukan dari bukan dari alat musiknya, tetapi lagu-lagu atau gending-gending yang dimainkan dalam karawitan itu banyak sastranya, aspek sastranya itu banyak dan mungkin bisa dikatakan semua gending-gending itu terdapat aspek sastra. Nah, lebih khusus lagi, lebih menjurus lagi terdapat di cakepan atau di lirik-lirik. Nah, di karawitan kan ada suara vokal karawitannya ada bowo, terus cakepan, mumpun gerongan dan lain-lain. Nah, di situ letaknya aspek kesastraan, khususnya sastra Jawa. Dalam kita belajar karawitan kan, lirik-liriknya pakai lirik bahasa Jawa maupun Jawa yang baru seperti sekarang, ada yang ada yang Romo Inggil, ada yang pakai bahasa Jawa tuna sekalipun ada. Jadi aspek kesastraannya itu terdapat dalam gending dan lirik-lirik dalam gending itu. Oke, lanjut Mbak. Oke, Mbak, lanjut. Nah, kita tahu bahwa wujud dari sastra itu kan ada dua. Yang pertama, gancaran atau prosa. Yang kedua, yaitu tembang atau puisi. Nah, untuk prosa sendiri, itu ya kita tahu bahwa itu cuma bisa dibaca, nggak bisa dilakukan. Mungkin ada yang bisa dilakukan, tetapi melalui suatu proses seperti alih wahana dari prosa dijadikan puisi nanti dilakukan itu juga banyak, tetapi kalau prosanya sendiri itu jarang bisa dilakukan secara langsung. Nah, yang kedua wujud dari sastra adalah tembang atau puisi. Nah, tembang atau puisi ini sudah ada bentuk baku atau aturan-aturan baku seperti mocopat. Kita tahu bahwa mocopat kan sudah ada aturan-aturan yang berlaku. Terus parian, wangsalan, parian ada parian 44, 48, 88, 20, sampai 12 juga ada. Nah, itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang harus ditepati seperti itu. Nah, contohnya yang ini parian, salah satu bentuk sastra juga. Parian itu di bahasa Indonesia adalah pantun. Nah, kita tahu kan pantun kan ada yang bersaja, berima, saja terus gimana saja ABAB, terus rimanya AAA, AIAI, III, seperti itu. Dan di dunia sastra Jawa itu juga terdapat ketentuan-ketentuan seperti itu, tapi namanya parian. Nah, dalam karawitan, terutama di gending-gending itu, banyak sekali parian-parian yang ditembangkan oleh sinden. Biasanya untuk isen-isen, jadi kan ada lirik yang utama, terus ada pas lirik yang utama itu nggak ditembangkan, itu kan ada isen-isen, biasanya juga diisi parian-parian maupun parian sendiri itu menjadi lirik utamanya, seperti di Ladrang Mugi Rahayu ini. Nah, ini parian rujaan, ini parian yang paling banyak. Rujak Nongko, rujak Iporo Sarjono, Angudio, Dimen Lestari Widodo, rujak Nanas, Pantese Wadahi Gelas, Tiwas-tiwas ngelagui wong ora welas. Nah, ini banyak sekali
jenis-jenis varian rujaan. Kita lihat kan rujak nongko, rujak Poro Sarjono itu kan eh, apa vokal yang terakhir adalah O. Angudio Dimen Lestari Widodo gitu kan. Walaupun ini O dibaca O seperti itu. Jadi ya sajaknya AB seperti itu. Tapi nggak harus rujak nongko, rujak Poro Sarjono dan kata Angudio Dimen Lestari Widodo nggak harus ini, terserah. Banyak variasi-variasi yang ditemukan dalam karawitan-karawitan kalau kita mendengarkan rekaman-rekaman dari karawitan itu sendiri. Dan rujak-rujak ini memang paling banyak sih menurut saya, karena yang paling paling familiar rujak nanas, rujak nongko, tapi mungkin ada lagi banyak ditemukan di rekaman-rekaman lain, gening-gening lain, bahwa nggak varian rujaan, tetapi varian-varian yang lain seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini bentuk kedua yaitu wangsalan. Nah, atau wangsalan. Nah, sastra Jawa kudu langsung ngerti wangsalan. Nah, wangsalan ini apa kok golek dhewe. Pokoknya lah. Nah, di buku-buku ajar banyak, di Google juga banyak. Kita bisa belajar dari mana saja. Nah, ini Wijil Ludiro atau Wastro Ngangrang, Wijil Wastro Ngangrang. Ini digunakan itu gambare digunakan di Serimpi Ludiro Madu. Nah, Serimpi Ludiro Madu ini ceritanya itu diciptakan saat PB5, Pak Sinuwun Pakubono kelima itu saat menjadi putra mahkota atau Adipati Amangkunegaara. Nah, ini diciptakan untuk mengobati kerinduannya kepada ibunya yang asalnya dari Madura. Nah, makanya Ludiro Madu. Ludiro itu kan getih, madu itu ya dari kata Madura itu sendiri. Getih wong Madura. Jadi Serimpi ini diciptakan untuk penghormatan dan mengobati rasa kangen kepada ibunya. Nah, di komposisi gamelan Serimpi Ludiro Madu ini terdapat cakepan Mijil Ludiro. Nah, Mijil Ludiro atau Mijil Wastro Ngangrang. Nah, ternyata ini merupakan wangsalan. Nah, wangsalannya itu yang pertama kita lihat kalau ditembangan kan piye Mas Wajar tembange Wastro Ngangrang tebenging patani dan lain-lain. Kita lihat Wastro Ngangrang tebenging patani itu gas. Nah, dari kata gas ini, nah ini aku belum ngerti ini gas yang piye, apakah gas aerosol atau gimana, saya belum mengetahui. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu mengenai ini maksudnya gas yang di. Tapi gas ini menjadi panggagas sing batos. Nah, kata-kata yang makna kata dari satu atau sekumpulan kata dilarik berikutnya itu menjadi kata inti dari kalimat berikutnya. Nah, ini kan Wastro Ngangrang tebenging patani tugas dan menjadi panggagasing batos. Nah, seperti itu. Terus Atmo Dwijo Sampani Wastane. Kita tahu bahwa Begawan Sempani itu mempunyai anak namanya Jayadrata, walaupun itu anak ciptaan ya dari Bungku Sewerkudara itu. Nah, ini menjadi Gung Karonto ing siang miang ratri, maupun saya lebih ke ratri ya, Jodroto, Roto, ratri. Nah, itu kan lebih dekat. Terus ingkang sarpo langking itu sarpo langking sarpo kuwi ulo dumung, nah menjadi mung siro riningsun. Nah, yang kedua Patarendro itu dampar, Parabing Pawestri itu wadon, dampar paran menjadi suku kata kedua menjadi kata paran, dan wekasing don itu dari kata wadon. Kang toh pito sumrambah anggane. Toh pito, toh kan yo tohi ke tanda lahir, toh pito sumrambah anggane itu panu. Kan panu kan letaknya kan menyebar seperti itu. Terus
menjadi lagi ono panung juning ati. Nah, ron lesah ing siti, ron itu kan daun sing berceceran di tanah itu kan yo bisa disebut sebagai uwuh. Nah, itu menjadi ewuh marganipun. Nah, cakapan ini terdapat di Serat Manuhara anggitan dari Adipati Mangkunegara keempat dan ditulis kembali atau ditulis ulang kembali oleh Mbah Padmoso Sastro 1819 dan dicetak. Nah, ini tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang Mijiludiro itu dari awal sudah di zaman PB5, nah zaman PB5 kan sebelum Perang Jawa 1800 awal maupun 1709 sekian lah pokoknya lah kita ambil di situ. Nah pertanyaannya adalah apakah Adipati Mangkunegara IV ini itu mengambil dari berbagai sumber terus ditulis di Serat Manuhara seperti itu. Nah itu menjadi suatu celah untuk penelitian yang lebih lanjut. Lanjut. Nah, nih salah satu wangsalan yang menjadi judul dari sebuah gending, sebuah lagu dari Karawitan itu Sarung Jagung. Yang kita tahu kan sarung jagung itu namanya klobot. Nah, klobot kui kan kuwi ana gambar jagung to kuwi. Nah, kuwi sing kulite sing coklat-coklat kuwi jenenge klobot. Nah, ini dipopulerkan oleh Kinarto Sabdo. Tahu kan sarung jagung abote kebaco tresno. Sarung jagung abote. Bot itu dari wangsalane klobot gitu loh, maksudnya kayak gitu. Tak rewangi korban jiwa raga mlaku ato dan lain-lain terus rasane mung tansah eling sarung jagung rasane kabotan tresno. Sarung jagung itu menjadi klobot yen tan weruh sedina kul setahun sarung jagung abot rasaku. Bapak iki wangsalan sarung jagung. Sarung yo kita kan tahu sarung itu kan menjadi sarungi nek basane manusia kan pakaian yang melapisi dari jagung itu adalah namanya klobot. Nah, klobot ini menjadi wangsalan dari kata abot seperti itu. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, nih saya kemarin juga ada pertanyaan di kolom pendaftaran. Nah, ada yang makanya dari golongan salisir itu gimana aspek sastraannya. Nah, ternyata golongan salisir itu juga wangsalan, ternyata wangsalan. Nah, ini para besang Semorobangun, mungkin teman-teman sastra Jawa sudah tahu semuanya lah. Para besang Semorobangun, Sepat Dombo Kali Oyo, Ojo Dolan Lan Wong Priyo. Ini banyak sekali ditemukan, nggak cuma di Salisir, tapi di Patrang Wilujeng, terus di ada lagi gending yang memuat cakapan ini, dan itu bawa pangajap sih Singoranu Panu Sering Magut dan lain-lain. Itu gendingnya cakapannya adalah ini juga para besang Semorobangun. Nah, kita tahu bahwa para besang Semorobangun ini merujuk kepada Panji. Nah, Panji, nama lain dari Panji adalah Panji Priyambodo. Ada nama lainnya, nama Panji itu nggak cuma Panji Inu Ketopati, Panji Sarangwaspo, dan Panji-Panji lainnya. Nah, ada satu Panji namanya Panji Priyambodo. Nah, terus Sepat Dombo itu Grameh. Nah, Aja Dolan Lan Wong Priyo. Nah, wangsalan para besang Semorobangun menjadi Priyo ini dari kata Panji Priyambodo. Terus Sepat Dombo itu Grameh, jadi Grameh Nora Prasojo. Nah, yang kedua, Garwo Sang Sinduro Prabu. Nah, ini Prabu Sinduro atau mungkin Adipati Sinduro ini dari Wiracarita Damarwulan. Saya belum tadi cuma cari Damar Wulan, tetapi yang gimana ceritanya itu saya soalnya belum belajar Damar Wulan atau wayang krucil gitulah. Nah, tapi garwo dari
Prabu Sindoro itu adalah Wahito. Nah, ini menjadi ojo dolan lan wanito. Terus Wicoro Mowo Karono itu Tarko, menjadi Tanyoto asring Katarko. Nah, gerongan ini, cakepan ini bisa ditemukan di Sendon Langan Sworo Mangkunegoro keempat. Dan gambarnya ini, di sampingnya itu ada gambarnya, sudah digitalisasi oleh Wikipedia bekerjasama dengan Museum Dewantara Ketigaya, bisa diunduh dan bisa dipelajari, bisa dibaca untuk teman-teman semua. Tuh. Lanjut. Nah, ini yang tadi ditembangkan oleh Mas Fajar. Ini tembangnya udah hiji, Jar. Kayak apa ya? Kayak kurang syahdu. Jadinya kabeh mau sedelo asine. Ini Kinanti Sandung ini banyak digunakan juga di gerongan-gerongan maupun cakepan-cakepan di banyak gending-gending engrat angka langut, nggak cuma ini tok tapi di apa nggih gendinge sing bawa Roro Terido juga ada menggunakan meter engrat angka langut. Terus ini menceritakan seorang laki-laki yang menjelajah sana sini, ternyata kok keindahan-keindahan yang ditorehkan di teks Kinanti ini itu kalah dengan Maksih Sumeh Semuniro. Maksih Sumeh senyummu itu masih yang tidak terkalahkan. Ini bisa miter engrat angalangut lelon jajah nagari mubang tepening samudra semongko agraning wukir analasa wanawasa tumurun mring jurang tebis sayekti kalamun suwung tangeh mirip kang warni lan sira pepujaning wang manawa dasaring bumi miwah luhuring akasa tuwin jroning jalonidi iku sapa to kang weruh nanging kiraning tias mami sanadyan ing tribuwana ana kang madha warni. Ada teks lain yang menyebut Pindowarni, Maksih Sumeh Semuniro, Semusiro. Ada teks lain yang redaksinya Maksih Sumeh Semuniro, Lurus Larasing Respati. Ini kan sangat nek saiki bucin lah. Jadi amit sewu jeneng Mangkunegaran apa juga bucin banget ya. Ternyata adanya serat Manohara ini bucin tenan tapi ya. Nah, ini banyak digunakan di gending-gending dan juga Ki Hajar Dewantara juga menggunakan ini saat beliau di Belanda. Ceritanya diasingkan di Belanda dan untuk menunjukkan rasa kangen kepada Nyi Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara mengubah Kinanti ini dengan dari nada pentatonis ke nada diatonis. Jadi nggak dari gamelan, tapi dari sebuah piano. Dan itu kalau nggak salah juga dikonserkan di sana. Dan pianonya juga dibawa ke Indonesia juga lagi. Teman-teman bisa lihat di Museum Dewantara Ketigaya. Itu masih ada piano yang asli. Nah, ini Serat Manohara MN4 juga tulis ulang Mbah Patmo Susastro tahun 1898 dan dicetak. Gitu. Lanjut. Nah, ini Ketawang Megatruh Kinarto Sabdo. Teman-teman bisa search di YouTube Ketawang Megatruh atau judulnya adalah Odo-Odo terus lajeng srepeg ketampen Ketawang Megatruh pelok barang Kinarto Sabdo. Nanti itu menggunakan cakepannya adalah cakepan ini Mbok Parawan Songgo Wang Duh Kalbu Joko Lodang Nabdo Malih. Nah, ini Joko Lodang. Nah, cakepan ini itu menggunakan serat Joko Lodang. Nah, kita tahu serat Joko Lodang itu kan anggitan dari Mbah Ronggo Warsito, sungkem kalau Mbah Ronggo Warsito. Dan ini
tapi pupuh Megatron saja. Dan yang uniknya adalah di podo kedua sangkalane maksih nunggul zamanipun ning sajroning madya akhir wiku sapta ngesti ratu ngadil parimarming tasih ing kono karsaning manon. Ini sebuah apa nggih syarat Cokolodang itu apakah memang sebuah ramalan karena sangkala wiku sapta ngesti ratu itu kalau dikonversikan ke Masehi itu 1945 tahun Indonesia merdeka seperti itu. Jadi ada anggapan bahwa ini merupakan ramalan bahwa Indonesia itu Nusantara itu kembali apa nggih gemilang seperti itu di tahun-tahun wiku sapta ngesti ratu atau 1945 seperti itu. Lanjut Mbak. Nah, kita mengajak ke Bowo. Nah, Bowo ini kalau di gamelan kalau di gending-gending itu biasanya ada bagian awal, part tengah, part tengah itu part yang cakapan-cakapan mulai gendingnya. Nah, Bowo ini seperti apa ya? Kayak odo-odo ini akan dimulai tetapi dengan tembang dulu. Nah, ini banyak Bowo-Bowo. Kebanyakan Bowo itu menggunakan metrum sekar ageng maupun sekar tengahan. Nah, sekar ageng dan sekar tengahan ini apa ya? Apa jenenge? Turunan dari sastra Jawa Tengahan maupun Kuna. Jadi sing biyen itu diwariskan di Bowo-Bowo ini. Bowo. Nah, yang pertama adalah Bowo Sasodoro Kawekas. Ini memang sangat apa ya? Familiar lah, apalagi untuk saya sendiri yang di YouTube ada Sasodoro Kawekas nanti yang Mbah Nato Sabdo atau onang-onang prabot nanti juga bisa didengarkan pas isu-isu madhep ngetan terus karo Dede karo Peme nonton. Nah, orang yang pas apa ya matahari itu muncul kowe kabeh apa ya aku malah mengvirus kalian semua ya jadinya. Yo isu-isu nyetel gending kuwi yo ternyata kok mbah-mbah biyen kok sakar-sakar kabeh cah seperti itu. Nah, Sasodoro Kawekas Sasodoro itu kan rembulan. Kawekas lekas. Enggak salah apa ya enggak salah. Saya tak buka ben salah yo. Kawekas dari kata wekas. Wekasan akhiran. Wekasan. Jadi dari judulnya saja sudah apa ya menggambarkan bahwa ini apa ya matahari kan terbit dan tenggelam. Nah, ini tenggelamnya bulan. Jadi pas isu-isu itu kalau di gending-gending itu munine kuwi sing dhuwur kuwi meh raheno semubang yang arono kadine terane anggo rapuh sabdaning kukilo ringkane karo saketer kini dunganing kung liruwusing pinipanto papetokeng ayam wono ing pagagan merak manguwuh bremoro ngrabaseng kusumo ring soro baswara rum. Kalau ternyata ini diambil dari Kakawin Bartayuda pupuh 6 bait pertama. Nah, ini namanya metremnya adalah Wisarjito. Bisa dibandingkan di bawahnya itu meh raine semubang yang aruna kadine traning oga rapuh, anggo rapuh dan oga rapuh itu berbeda makna. Kalau kita dengar di rekaman gending-gendingnya itu malah banyak yang menyebut anggora rapuh. Tetapi anggora rapuh itu menjadikan beda makna. Aslinya itu oga rapuh. Itu kayak apa ya? Jadi artinya ini. Artinya meh rano semubang hampir kemerah-merahan yang aruna itu kan matahari. Tadi netraning oga rapuh seperti mata
merah. Jadi isu-isu ini digambarkan oleh mbah-mbah kita mbiyen seperti mata masih merah. Moto ini belekan abang lho. Sabdaning kukilo rengkane goro saketer kining nikidung ning akung sabdaning kukilo bersaut apa ya bunyi-bunyi burung-burung di pohon kanigoro dan lain-lain seperti itu. Pokoknya ngene lah pokoknya. Bisa dicoba. Ini bahasa saudara Kawekas dari Kakawin Partayuda. Seperti itu. Lanjut Mas, Mbak. Nah, bahwa sekarang ageng roturido ini apa nggih? Tak omong ini materi-materi yang saya keluarkan di sini nggak jauh-jauh dari gini-gini yang biasa saya dengarkan. Dan setelah saya tak tengok ketenanan ternyata kok ini juga menarik bahwa Sekar Ageng Roro Turido itu salah satu Sekar Ageng dan Sekar Ageng itu banyak banget enggak ada 20-an punjul itu di buku Mbah Marto Pangrawit ada di buku ini itu nah ini menceritakan Rama dan Laksmana, Romo dan Lesmono itu di hutan dan digambarkan bahwa asrining argo ngenguwung pakuwoniro sang pekek gunung yang asri ngenguwung kuwung itu kan nggak salah pelangi jadinya di Stowo ini itu menggambarkan keindahan tempat Ramawijoyo dan Lesmono saat di hutan seperti terus akek cendani kinaryo renenggang sekar sarwendah akek bebatuan mulia itu dibuat dihias bunga-bunga seperti bunga yang indah yaitu dan bunga-bunga itu seperti gambir sawit, pacar dan anilo pekek biru-biru kebiruan seperti itu dan ini tapi saya menjadi pertanyaan adalah kan bahwa ini merujuk kepada satu karya sastra yaitu Ramayana. Kalau di Jawa kan ada Ramayana Kakawin, mungkin ada Romo Jarwo dan yang minor-minor yang pecahan-pecahan lainnya. Tetapi apakah dalam penciptaan cakepan dari Bowo ini itu sumbernya ada sumber teksnya atau membuat sendiri dengan sumbernya adalah teks-teks dari Ramayana itu. Nah itu saya belum bisa menganalisis dan menjelajahi lebih jauh karena emang kudu ini mocone akeh. Lanjut. Sekar Ageng Ciptomoyo. Nah ini juga Yoto lampahnya Hapsari Sabto maring ing Ngendra Kila kanang tumurun saking Gegono marwiyan mangun busana denira samya nggegoda pindha garwanira Arjuna sang wiku lagya mangsa semedi manungku Ciptomoyo. Nah, kalau teman-teman lihat dari liriknya itu pasti akan langsung mengarah ke sebuah karya sastra yang berjudul Arjuna Wiwaha kalau di Jawa Kuna, terus Mintorego, terus Ciptoning atau lakon wayang Begawan Ciptoning. Nah, pasti akan ke situ. Episode Arjuna akan digoda oleh 7 bidadari di Gunung Indrakila. Nah, ini episode ini atau cuplikan dari karya sastra ini dijadikan lirik dari Bowo Sekar Ageng Ciptomoyo seperti itu. Jadi suatu lirik dari Bowo itu banyak yang bisa ditarik kepada suatu karya sastra. Jadi di sini posisi karya sastra itu menjadi menjadi sumber penciptaan. Nah, di samping aspek sastraannya itu seperti wangsalan dan mocopa dan lain-lain, ada suatu karya sastra yang dijadikan sebagai sumber dalam penciptaan suatu cakapan dari Bowo. Itu lanjut. Nah, terus tekan kesimpulan Mas.
apa ya Mas? Langsung anu wae yo. Nggih pun. Ya, Wante mawon. santai yo. Nah, ini langsung kesimpulan. Aslinya banyak yang lain kalau teman-teman wah, krungu susu nasional. Opo iki? Susu nasional lebih lewat. Nasional. Sip. Nah, kalau teman-teman mendengarkan gending-gending yang lain seperti kalau teman-teman tahu apa jenenge? Tari Deyas Moro. Nah, itu juga di cakapan-cakapan gendingnya itu juga merujuk kepada suatu karya sastra. Contohnya yang pertama di bagian pertama itu yang suara vokal yang perempuan itu dan yang laki-laki setelahnya itu merujuk kepada Ramayana juga, di mana ibu anake Dasarata sing dadi raja kuwi dadi nanti karo Dasarata dadi nanting bojone bahwa yo iki wis wayahku anakku dadi raja bukan Rama seperti itu. Dan terus yang Lelo-lelo Linali Soyo Kadriyo itu juga Sekar Ageng juga ternyata itu Sekar Ageng Suroretno itu yo ke atasnya juga bingung juga Sekar Ageng banyak digunakan juga. Dan apa yo lain-lain seperti kalau teman-teman tahu Sardono Wikridito itu suatu metrem Jawa Kuna juga itu juga digunakan dalam Bowo juga. Bowo Sardono Wikridito, terus Sekar Ageng ikutnya, terus ada yang Kenyo Kadiri itu kayak Sekar Tengahan, terus Sekar Tengahan Lontang yang rangu-rangu oleh Maranggaro itu Sekar Tengahan juga. Dan yo banyak sekali yang bisa diteliti, diulik-ulik yo sekedar ben nggak gabut. Maki aku nonton ngrungokke gamelan-gamelan kok jebul kok api. Dan sebagai catatan lirik dari sebuah cakapan, lirik dari sebuah gending itu walaupun bernama tembangnya sama, banyak yang liriknya berbeda seperti itu. Seperti Bowo dalam gending itu banyak varian lirik tapi meternya sama. Sekar Ageng apa, Sekar Tengahan apa seperti itu. Nah, untuk kesimpulan pada sore hari ini itu yang pertama adalah aspek sastra dalam seni karawitan terdapat dalam cakapan gending. Cakapan gending banyak menggunakan teks dari naskah-naskah lama. Walaupun ya banyak yang menggunakan teks lama, tetapi ada yang mengubah sendiri, dan itu banyak sumbernya banyak dari alam, dari sekitar kita, seperti kembang-kembang, gunung, terus orang-orang desa, itu juga banyak, nggak cuma dari satu karya sastra maupun karya sastra yang dulu-dulu seperti itu. Terus terkait Bowo, perlu dilakukan penelitian mengenai sumber yang digunakan dalam pemilihan cakapan. Seperti tadi, bahwa ini apakah lirik dari Bowo itu menggunakan satu sumber karya sastra atau mengubah sendiri, seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Oke, matur nuwun, sudah selesai. Oke, matur nuwun sekali teman-teman. Saya sedikit tahu, bisa dikatakan sok tahu, sok-sokan ngerti lah. Aslinya mah mbuh-mbuhan. Nah, di sini kita mengalir saja, kita diskusi seperti itu saja. Nggih, apa yang kurang mohon maaf. Selamat sore. Nggih, sore Mas. Terima kasih Mas Kukuh telah membuka pikiran kita tentang gending-gending, sewangsalan, nopo malih parian yang terdapat dalam lirik-lirik suatu gending Jawa. Langsung saja tanpa bertele-tele, sumangga para peserta, kita buka sesi tanya jawab pada diskusi kali ini tentang kasusastran dalam seni karawitan. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung on cam, on mic ataupun on cam juga boleh, atau menuliskan di kolom komentar. Semoga. Jangan angel ya, Cah. Wah ya.
Oh iya, lho ini sing pertanyaan-pertanyaan yang pendaftaran piye? Nggih. Nggih. Pripun? Yo, Eh, kebayaan. nggih, ngantosi rencang-rencang mengkilek mboten wonten nggih ditanyakan yang kemarin. Wonten rencang-rencang sedaya? Monggo Lur. Nggih, niki kula waosaken yang di Google Form dewingi nggih, Mas. Iya. Niki iya itu loh. Niki wonten pertanyaan dari sinten mboten wonten namanya. Enggak ngerti namanya kabeh Cah. Apa cakupan unsur sastra yang harus tercantum dalam pembuatan cakepan gerongan atau sindenan? Dan niki eh, apakah harus ada parian ataukah harus ada wangsalan gitu? Nopo pripun? Oh, Semonggo oke. Mas manggaken Mas. Matur nuwun. Oke. Oke. Kita kan tahu bahwa Aja Langsung ya, kita kan tahu bahwa eh, lirik-lirik dalam Gending Karawitan ini kan ada unsur sastranya. Ya, jadi itu setelah kalian mau dibuat parian atau wangsalan, kalau bisa membuat wangsalan maupun menggunakan kata-kata arkais ataupun menggunakan kata-kata yang dipahami itu lebih mudah oleh orang-orang. Jadinya nggih, terserah. Yang penting ora ono yo jangan menggunakan kata-kata pisuan atau kata-kata yang dipandang kasar ngono wae lah aslinya. Kan seni kan bebas. Kalian mau menggunakan kata apa saja sesuai dengan tujuan kalian seperti itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Yo seperti itu aja nih aku. Lah, mengapa para pujangga dulu itu menuliskan apa ya? Menciptakan sebuah cakepan gending itu kok identik dengan wangsalan dan parian. Eh, kita kalau apa ya? Karawitan modern apakah masih menggunakan hal-hal tersebut, Mas? Untuk karawitan modern itu malah kalau sekarang ini ada kan contohnya kalau Mas Atasia dan lain-lain itu kan malah menggunakan bahasa Indonesia. Kayak itu sasarannya kan itu kan tergantung sasaran. Oke, meh sasarannya gue sopo sih seperti itu kan. Nah untuk masalah pujaga biyen-biyen kok nganggone yo ono wangsalan kah, ono parian lah. Yo kan tergantung tujuannya juga. Nah, nah seperti itu. Jadi dan bahasanya kan bahasanya nggak sing apa ya nggak sing mudah dimengerti. Bahasanya kan bahasanya angel-angel lagi maksudnya apa untuk ukuran kita sekarang loh. Nah, karena apa ya aspek keindahannya itu yang ingin ditampilkan, yang ingin apa ya disampaikan dan diperdengarkan oleh orang-orang yang mendengarkan atau sasarannya seperti itu. Dan pujangga-pujangga dulu kan kayak mbah-mbah biyen sing ngerti karawitan kan juga bote aneh atau sangune kan luwih akeh. Jadinya untuk membuat sebuah cakepan itu mesti gampang karena wacananya akeh, kosakata Jawane juga banyak dan membuatnya itu yo ngono dengan aspek keindahannya itu ditampilkan banget seperti itu. Oh Itu iya iya iya. Siap. Matur nuwun. Monggo ingkang badhe bertanya. Silahkan bisa on mic saja, bisa on cam saja ben ketok gantengin ayu nih. Nah, atau bisa ditulis di kolom komentar sumangga. monggo mun angel-angel. Mas, saya mau tanya. Oh, Itu kan yo di materi kan banyak banget tuh, Mas. Ada cakupan, ada bowo, parian, terus dan sebagainya. Nah, itu ya, Mas Kukuh itu kok bisa tahu itu di serat ini, di serat ini, di naskah ini, di naskah ini. Nah, itu gimana? Kok oh bisa? Caranya piye? Itu. oh yo jadi ceritanya itu setahun yang lalu sih saya mendengarkan hampir 2 tahun saya mendengarkan gending Angler Mendung pertamanya kui kan ono yang pertama kan kok ono rangu-rangu oleh Marang Garwo di Jembatan Mas Rendra itu
Ngene wah bajilek apik tenan cah jebul cah. Terus aku iseng-iseng terus ngrungokke Trias Moro kok lelo-lelo Linali Saya Kadrio ternyata kan pokoknya karena saya bucin gitu wae. Akhirnya aku bucin kuwi. Karena saya bucin dan apa ya nek masalah golek-golek aku ya seneng-seneng juga kan. Nah, kok ketemu di serat-serat itu bagaimana ya saya yo iseng ahline. Iseng kalau serat Manuhoro itu saya dapat di tugasnya Bu Endang dulu. Tugasnya Bu Endang. Aku entuk saka ngono malah. Mitur enak ngerat tanggal langut kuwi aku entuk saka ngono. Tapi untuk kayak Bowo dan Wangsalan, Parian itu di akhir-akhir ini sih seperti kayak Mehrana Sebubang itu kan dulu dari 2017 sudah tahu pas apa ya jenenge pas Osjur itu ternyata dari Bowo ini dari Bratayuda, tapi yang lain-lain itu aku iseng asline golek-golek. Orang golek ning Google, orang ning Sastra Werjing lho. Contohnya ya Lelo Lenali Saya Kadrio. Oh ternyata ada dari seratnya ini, dari ini. Itu cuma yo ingin tahu asline kepo wae. Kepo ning kok yo apik jebul. Seperti itu dan dulu pernah saya buat di Instagram juga. Jadi yo koyo apa yo share-sharean kecil-kecilan ngono lah bahwa iki terdapat di ini, bahwa iki terdapat di ini dan apa sekar tangan lontang ternyata dari sini, Protno dari sini terdapat di mana saja di gede-gede seperti itu. Aku mumet yo sini yo gabut timbang ngopo-ngopo ya wis ngono wae. Berarti anu ya Mas, ngerungokne gending, terus penasaran, golek-golek dari berbagai sumber gitu. Gitu dan sekarang kan juga banyak sumber-sumber digital. Kalau Anda sebagai sinden, itu enggak untuk teman-teman juga sih banyak bahwa catatan-catatan mengenai gending-gending maupun cakapan-cakapan gending itu juga sudah banyak di-upload di digital, platform digital seperti Sastra Werji maupun website-website yang memuat manuskrip yang ternyata ada catatan seorang sinden itu juga ada di British Library ada catatan seorang sinden di Yogyakarta itu ditulis dan diupload nanti itu juga menjadi sebuah sumber untuk kalau ada pembahasan mengenai gerongan maupun pada zaman dulu itu gending iki urutannya apa wae terus notasi ini piye dan seperti itu kono kan pokoknya seperti itu sih kono lo Ya, terima kasih. Saya mau tanya, selain kebucinan Mas Ugo, apa faktor yang menarik untuk mengetahui sisi-sisi dalam lirik-lirik gending itu, Mas? ya gue sih aku sisi-sisi yang menarik itu adalah ternyata kok banyak cakapan-cakapan yang diturunkan dari serat-serat dari sebuah naskah-naskah ini loh dan ternyata ini sebuah alih wahana di mana nggak cuma dimoco ketok tetapi juga beralih fungsi menjadi sebuah gending. Contohnya ya kayak mau serat Joko Lodang kan ya dulu tulis Rangga Warsito ya wis dikaji secara filologis dan arti dan segala sisi dan ternyata digunakan bahan atau sabdo untuk komposisi gendingnya. Nah seperti itu jadinya banyak yang menarik itu sih perubahan-perubahan zaman dari perubahan-perubahan media dari media ke buku atau serat terus digawe yang musik dan seperti bawa-bawa tadi cakapan bawa sekar tangan itu ya emang dari dulu terus digubah menjadi sebuah tembang itu kan juga sisi menariknya seperti itu kalau saya adanya perubahan-perubahan itu sih menarik ini dari tahun kapan terus kok bisa digubah ngene iki motivasinya piye seperti itu. Ya, sangat menarik sekali pengalamannya Mas Ugo ini. Karena Mas tugas dan lama-lama kan jatuh cinta
Oke. Betul. Untuk peserta diskusi pada sore hari ini, semoga untuk jika ingin mengajukan pertanyaan, saya ulangi, bisa on mic ataupun on cam, serta menuliskan di kolom komentar yang terkait. Ya, saya hitungi sampai 3, kalau tidak saya ping. Ya, ini ada pertanyaan yang kemarin dari pendaftaran. Apakah suara para sinden atau waranggono yang khas tersebut memiliki makna tersendiri atau hanya mengikuti tangga nada yang keluar dari alat musik Jawa? Bagaimana itu, Mas? Oke, setahu saya itu kan sinden juga kan ada notasinya juga kan, kalau nggak salah. Jadinya menurut saya itu ya emang ngikuti dari suara gendingnya. Tapi walaupun suara gendingnya, contoh suara gendingnya 6, terkadang sindennya nggak 6. Jadi ada paugeran sendiri kan sinden kan. Kayak apa ya, notasinya ano dewe gitu loh. Jadi kalau dikatakan apakah memiliki makna sendiri, nah saya belum tahu apakah memang ada makna tersendiri, tetapi setahu saya itu mengikuti paugeran yang sudah ada. Seperti itu. Dan di sinden kan ada cengkok-cengkok yang lain, cengkok apa ya, wari gunting, cengkok yang darsanan, kalau sekarang kayak Pak Darsan darsanan, cengkok yang apa, cengkok apa itu kan yo ada apa, ada ketentuannya, ada sumbernya, ada patokannya, seperti itu. Gitu Mas Indra. Oke, begitu. Penanya sudah dijawab. Terus ini ada lagi, sambil menunggu peserta yang ingin bertanya, silahkan jangan malu-malu. Kita suantai baik, pokoknya giayeng. Izin bertanya. Gini Mas Fajar, semoga Mas. Mas Koko badhe nyuwun pirsa Mas. Niku Mas, patetan niku sak derengi gending budaya Anglir Mendung niku rangu-rangu noleh marang garwa. Lajeng teng napa? Wonten tulisan niku rangu-rangu rongeh noleh marang garwa. Nah, niku pripun Mas? Oh, ada perbedaan itu, ada perbedaan apa? Perbedaan redaksi yo, ngono ya. Nggih. Nggih. Matur nuwun Mas. Oke. Oke, matur Mas Fajar, pertanyaan yang agak aku tuh ahli karawitan sah enggak? Karena kan ini Mas Fajar. Mungkin ya nanti kalau salah bisa dibetulkan. Itu kan di Sekar Ageng itu kan ikutnya Sekar Lontang, Sekar Tengahan Lontang. Nah, itu namanya itu. Nah, itu kan ada apa ya? Ono pedotane lho, ono papat, apa wolu. Ono pokoknya, ono pedotan. Nah, itu yang di Tasawaji kan rangu-rangu rongeh noleh marang garwa. Kalau di gendingnya rangu-rangu noleh marang garwa itu kan. Mungkin nengok pokok diganti, saya belum tahu apakah karena tidak pas dengan pedotane atau tidak pas dengan apa tempone, ya tempo pedotan gue atau bagaimana. Nah, mungkin ada apa ya gue sih Mas. Ada ketidakpasan, kemungkinan ada ketidakpasan kalau nek dirungokke wae lah nek saiki rangu-rangu noleh marang garwa kuwi penak. Rangu-rangu rongeh noleh marang garwa kan ra penak. Nek ngono. Ya kemungkinan sih karena Sekar Lontang dalam bawa dan gending-gending yang lain itu piye, ya saya belum bisa mengetahui perkembangannya bagaimana. Tapi mungkin itu karena pedotan itu yang menjadikan apa ya kok kata rongeh noleh menjadi noleh tok. Seperti itu Mas. Mungkinan gitu. Mungkin kalau Mas Fajar bisa memecahkan itu, weneng. No. Itu Mas Fajar. Matur nuwun Mas Koko. Matur nuwun Mas Fajar, Mas Uki. Ngene. Nggih.
Makan kok ya. Wonten pertanyaan. Nggih, saking pendaftaran. Kapan puncak keemasan yang terjadi pada kasus sastran seni dalam karawitan? Kapan puncak dari kesusastraan dalam seni karawitan ngono wae yo, ben penak yo. Nah, kita tahu bahwa karawitan itu sudah dari dulu dan adanya dan gending-gending itu kan sudah dari zaman sebelum Mbah Ranggawacito itu sudah ada, sebelum Mbah Nartosabdo, Mbah Ciptoswarso, Mbah Marto Pangrawa itu sudah ada. Tapi kalau kita lihat kalau kita bersumber dari rekaman-rekaman yang sudah ada ya, kalau sekarang ya di YouTube, di Spotify, dimanapun itu kesusastraan dalam karawitan lebih khususnya adalah aspek-aspek sastra ataupun dalam karawitan seperti gending-gending itu menggunakan bersumber dari serat-serat itu era-era Lokananta, kalau nggak salah seperti itu, era-era Lokananta, di mana di sini banyak yang paling banyak menggunakan serat-serat itu adalah Mbah Nartosabdo. Jadi Wulangreh, terus Joko Lodang, terus serat-serat Wedotomo, terus serat Tripomo itu ditembangkan atau digunakan dalam gending-gending itu era-era Lokananta, itu era Lokananta berarti 50 ke atas. Yonek Mbah Nartosabdo era 68 sampai 80-an seperti itu. Kalau era-eranya seperti itu. Kemungkinan itu. Karena di situ banyak empu-empu karawitan juga seperti sezaman gitu loh antara Mbah Nartosabdo, Mbah Ciptoswarso dan Mbah Marto Pangrawit itu era-era 50-an ke atas sampai 80-an. Nah, seperti itu. Ada yang sampai 90, yang mulai 90 sampai sekarang itu kan yo gubahan-gubahan sendiri, menggunakan lirik-lirik sendiri. Ya ada yang menggunakan serat-serat itu di kaya serat Wijara Keras digawe, terus baru kui dari yang teks-teks Jawa kuno digawe itu banyak, tetapi kebanyakan kui 50-an ke atas sampai 80-an. Itu. Berarti dalam era-era tersebut bisa dikatakan keemasannya gending-gending yang dalam kasus sastran ya. Terus dalam era modern ini Mas, banyak. Sekarang penikmat gending-gending itu lebih condong kemana Mas? Ataukah masih di era 50-an atau ada yang baru? Merata sih menurutku, merata. Kalau yang kita ngerti dewe lah, sing tua-tua mesti erane Mbah Nartosabdo, Mbah Ciptoswarso, Mbah Marto Pangrawit, sing tua-tua lah. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang muda-muda 90-80-an, 90-an sampai 2000-an ada yang masih menikmati gede-gede Mbah Nartosabdo. Dan kalau ya ada yang 90-an ke atas ada yang menikmati, 2000-an ke atas juga ada, masih banyak. Jadi merata sih, enggak ada sekat-sekat bahwa aku mau senengnya gitu, aku senengnya gitu. Kebudayaan kan nggak ada sekat, kebudayaan kan yo dinamis seperti itu sih, merata. Dalam pandanganku loh, ngono. Menurutnya Mas Hugo, gending atau cakepan di gending paling menarik oleh panjenengan itu Mas? Yang paling menarik hati? Yang paling menarik hati adalah akeh sih ya sini. Menarik hati itu sekar lontang itu, sekar tangan lontang, bawa sekar tengahan lontang, terus lebdo jiwo. Terus iki sik seneng gending layung. Hadjo Subroto, sik seneng kuwi aku. Yang aslinya banyak sih sing tak rungokke penak dan ternyata liriknya juga lirik-liriknya apik juga, terus cerita di baliknya itu bagaimana, ya aku seneng. Tapi akhir-akhir ini masih akhir-akhir ini kuwi gending layung Hadjo Subroto. Ya, nanti bisa didengarkan oleh di YouTube ada, di YouTube ada.
Ya, silakan untuk para teman-teman yang ingin bertanya tidak usah malu-malu, silakan on mic saja boleh atau menulis di kolom komentar atau chat. Semoga kasumangkaken. Ya, sih. Ya. Mas Kuko saya ngelak, Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Bagaimana pemula yang ingin mempelajari seni karawitan itu oke. Maaf, maaf. Ya, saya ulangi. Bagaimana cara menarik minat generasi muda untuk mempelajari kasus sastran seni dalam karawitan? Mungkin upaya-upayanya nggih. Nonton, Mas. Cuma enggak. Oke, yang pertama dikenalkan. Yang pasti dikenalkan, terus dijak main karawitan sih. Dikenalkan, dijak main, kan yo sing gampang-gampang sih lah yo karo gangsaran, lantaran ngono sih. Engko dadi kan paham, jadi kan mudeng. Terus mulai situ yo kok iki kita menggunakan sebuah media untuk apa yo melingkar diskusi, ternyata gending ini tuh kayak gini, gending ini tuh kayak gini, seperti itu. Nanti yo lama kelamaan pasti yo penasaran, baru gue seneng terus yo sampai seneng lah kayak gitu. Ada tahap-tahapannya sih. Opo ilham latihan lah. Ilham latihan. Mas Bima Sena. Dan Halo Mas Bima Sena. ham nambahi opo ngono lho ham, kowe iki menang-menang wae gitu. Semoga Mas Bima Sena dipun rantos dawuhipun. Ora. Wis sampo kuko sampo kono. Wis tak pasrahke kowe ya. Loh, masuk. terima pasrah-pasrahan iki. Yo. Ya, ini bisa Mas Bima Sena. Mas Sena Mas Ilham gitu. Gending apa yang disukai Mas Bima Sena? Coba. Apa? Lah gendeng iku ya rekomendasine saka kuko lho. Makan. Wah. Piye? Sing panggah senengi ya jenang gula. Mergo ben dhek ora lali karo aku. Ya. Iya. Mas, ngono kae. Nah, jenang gula itu juga apa ya wangsalan juga. Jenang gula kan gelali. Jenang gula kue ojo lali. Nah, itu kan juga wangsalan. Aspek sastranya di situ. Itu loh, Bro. Jenang gula. Mungkin pengalamannya Mas Ilham nih. Senengannya jenang gula. Tidak move on. Ki ngapa to iki? Keberanian. Sebenarnya keberanian. Oh. Kono lho, Bro. Semoga para kadang-kadang yang ingin bertanya silakan. Saya ulangi. Oh nggih, Mas Novel nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Koko. Dadi nyun pirsa, dados ngeten Mas. Dadi nyun pirsa, apakah adanya anggapan pada kurang lebih tahun 1965 mungkin Mas, yang menganggap seni tradisi merupakan media propaganda dari Partai Komunis Indonesia. Nah, apakah anggapan tersebut mempengaruhi dari sebuah progres kesenian daerah atau gampangnya karawitan? Begitu, matur nuwun. Wah, pertanyaannya sangar gitu. Waduh. Gue kejar-kejar. Rakanya nggak masuk ya. Oke, tak coba menjawab nih Mas. Mungkin ini jawaban saya nggak memuaskan untuk jenengan. Kita tahu kan, ya sensitif banget. Kita tahu bahwa tahun 65 itu kan ada sebuah organisasi namanya Lekra.
lesehan kesenian rakyat apa lembaga lali aku. Nah itu lembaga yang digunakan atau dibentuk oleh Partai Komunis Indonesia untuk mewadahi seniman-seniman. Yo akeh seniman di seniman yo karawitan, dalang, terus atau Jawa Timur reok seperti itu. Nah, apakah mana kamu? aduh. Oke. Biar mau pertanyaannya ya semua lali bro. Tanya Vi. Apakah anggapan dianggapnya lekra, yaitu lekra tadi atau seni tradisi pada tahun 65 itu menjadikan, apakah anggapan itu menjadikan progres dari kesenian daerah atau karawitan lah malah mundur? Oh gitu. Nggih. Anggapan. Tapi nggih malah nek kayaknya malah kira malah kaya malah menghimpun yo. Jadi kan itu kan untuk politik kan, untuk perolehan suara kan. Ya kemungkinan ya aku urung maca luwih ngono. Kemungkinan nek yen dikumpulkan pemusik pegiat seni untuk memperolehkan suara malah jadinya malah akeh dan kalau kita lihat di rekaman gending-gending itu di tahun itu juga mulai tumbuh karawitan tumbuh seperti Mbah Narto Sabdo ya bukan kes Masya Allah malah sesudah 65 itu malah lebih mungkin sedikit meredup karena adanya G13 PKI itu dan orang-orang yang terlibat dalam rekra itu dituduh PKI walaupun orang-orangnya banyak yang nggak tahu karena rekra itu ternyata afiliasinya ke PKI dan yus ngono malah jadi kan dikumpulkan kan malah koyone luwih berkembang dan contohnya ya bukan karawitan reok itu lebih berkembang dari reok sing biyen reok juga banyak muncul reok yang klambine enek abang-abangi ternyata itu adalah afiliasi dan yang enggak ternyata enggak dan enggak cuma lek ratok Mas biyen ki Mas. Plus Bumi juga ada. Plus Bumi juga Plus Bumi kan dari partai NU itu juga suatu lembaga kebudayaan seperti itu. Yo mungkin menurut saya karena saya belum membaca yang lebih luas malah lebih berkembang dan kemundurannya itu setelah ada peristiwa G13 PKI dan tetapi kalau kita lihat dari rekaman-rekaman dari seperti Lokananta itu kan banyak rekaman-rekaman dari Mbah Narto Sabdo nah itu dan mbah-mbah yang lain Cipto Suwarso juga itu tahun-tahun 65 tahun-tahun 50-an 60-an itu mulai banyak karya-karya yang yang muncul tetapi setelah itu masa Orde Baru awal-awal itu malah yang lebih kemungkinan ya ada setelah peristiwane ya koyone setelah peristiwa G13 PKI sithik berarti oleh Orde Baru wakeh. Ngono Mas Bavi sepertinya kurang memuaskan ya. Aku tak sinau neh. Nanti kita melingkar lagi. Oh, baik. Siap Mas Koko. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wafi. Hiknya dilarisi nggih. Mas, apakah di masa-masa krisis juga mempengaruhi alah kok yang ngelarami mempengaruhi seniman untuk mempengaruhi apa ya daya cipta gending-gending pada masa itu Mas? Kemungkinan iya
kemungkinan iya, karena contoh wae lah masa krisis yang mana dulu, krisis 65, krisis ekonomi 98 atau krisis pandemi seperti ini, ya kita tahu kan pegiat seni kan ya adanya masa krisis mesti jarang tanggapan, jarang metu entuk job dan lain-lain. Kemungkinan iya mempengaruhi, tetapi kalau berkaca pada dunia pandemi seperti ini, Yofi malah menjadi suatu banyak berlomba-lomba untuk yo iki lho porosku ngene kita membuat gerakan. Nah itu malah daya ciptanya itu ya nggak terlalu gede, nggak terlalu banyak, tetapi ada sedikit penciptaan itu pasti ada. Ngono sih Mas. Siap. Sumangga masih ada sedikit waktu, bila ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa di apa jenengku live chat apa on mic, sumangga. Ya, mungkin ada kesan dan pesan untuk para saudara-saudara sekalian, Mas. Semoga untuk lebih apa ya? Mencintai kebudayaannya nopo-nopo, nggih. Semoga. Oke. Hanya pertanyaan sing apik ning pertanyaan sing ning pendaftaran bagaimana enggak salah ini bagaimana cara kita belajar karawitan untuk pertama kali itu stepnya bagaimana belajar karawitan yang pertama ini untuk kita semua gitu belajar karawitan itu yang pertama adalah tahu instrumen musiknya di gong, di kempul, di ketok kempiang, di bunang, di saron, di tembung dan lain-lain. Terus yang kedua tahu polanya. Yang kedua adalah tahu cara memainkannya, ngerti nabuhe. Yang gongnya nabuhe ngene, yang ketok kempiang ngene, dan tahu pola nabuhe kuwi piye. Nah itu. Terus latihan sithik-sithik, yo latihan nabu sing bener piye, latihan mitet sing bener sing piye, dan latihan sithik-sithik kaya tembang-tembang se, lansaran se, apa gangsaran se, nanti menuju ke ketawang dan ladrang seperti itu, dan banyak mendengarkan apa gending-gending, rekaman-rekaman gending, dan yo mungkin itu untuk teman-teman yang mau belajar karawitan. Dan jangan lupa serawung dengan orang-orang yang dipandang lebih tahu mengenai karawitan. Yo sing mas-mas mbak-mbak senior maupun Mas Ilham, Mas Raka, sing enak gede-gede ora mambu-mambu dalang-dalang kuwi lho, iki dicap-cape bundunane kuwi. Dan ora teman-teman dari isi dan sastra itu bisa menjalin kolaborasi. Nah, isi kan lebih ke praktisinya, kita kan nggak akademisinya. Ya walaupun duanya itu tidak bisa dipisahkan karena kalau menjalin kolaborasi itu jadi lebih apik, penciptaannya nggak ngawur dan apik loh seperti itu. Nah, untuk kesan-pesan untuk teman-teman semua, yen meh sinau karawitan ngono. Terus untuk teman-teman semua jangan lupa membaca gitu. Walaupun saya membacanya kurang moco, dan seperti pertanyaan Mas Fajar dan Mas Wafi tadi, memang saya tidak belum mengarah situ, tapi pernah diskusi tentang budaya di era-era seperti itu, seperti Mas Wafi tadi era 65 di mana. Terus Mas Fajar tadi juga mengenai pedotan-pedotan itu saya belum menguasai lebih dalam seperti itu. Jadi jangan lupa melingkar, jangan lupa saling share seperti itu. Dan teman-teman kalau mau mendengarkan gending-gending zaman biyen bisa di search Google /gending Jawa. Nora di USTYFIIT gending Jawa. Engko enek rekaman-rekaman gending-gending biyen. Apik-apik ngono. Ana rebapan, ana gendingane, ana gendarane tok, ana bonangane tok, ana sulingane tok.
Kuwi web sing nggo sinaune cah isi. Bisa di lengkap, insyaallah lengkap. Mantato Sabdo, isi Keraton Jogja, terus biyen pas dadi ASKI, terus neng Paku Alaman, Kasunanan ada situ. Itu Mas Indra. Nggih, matur nuwun. Namun diberi kesempatan. Mungkin dari peserta juga boleh loh untuk kesan dan pesan. Monggo loh. Suwante loh iki pokoke guayeng kok. Monggo. Wonten. Santai. Halo, nggih. Pak Rus masuk. Nggih, semonggo, Pak. Pak Rus ini Jos. Oh, Mas Aswin ya Allah. Iya, Mas Aswin. Anda sebagai pelaku seni loh ini dan. Lah niki Mas Aswin nggih wonten. Semonggo. Niki mumpung tasik lodang ngenteni Jawa niki teng kampus. Semonggo, Pak. Monggo. Atau ada kritikan untuk saya sinone kurang, wacane kurang, jadi kurang memuaskan jawabannya apa dari materinya gimana. Monggo. Nggih, pun mboten wonten nggih. Saya hitungi sampai 3 loh. Nggih, untuk sesi dokumentasi sebelum saya tutup, sumonggo untuk semua pesertanya saya aturi on cam nggih. Untuk di screenshot ben kita ganteng-ganteng, wayu-wayu, sumonggo. Di on cam. Sila aku ndro. Ayo. Ben ganteng kok ketok. Ayo on cam. Engko dipajang nek rektorat. Iya. Nah, sing on cam aku tok icah. On cam itu. Monggo katuran para peserta dimohon on cam. Pak Rus monggo on cam Pak Rus. Pak Rus sinten to Pak Rus niku? Tapi ditepangaken Pak Rus. Sinten iki? Sinten Pak? Alah, kula niku namung kenapa kula niku. Lambaran lungguh sak iso-isone. Jarak gayeng to. Wah, ini Pak Rus ini selalu datang di diskusi-diskusi HMP loh. Wah, tepuk tangan loh, Cah. Apa ini? Entuk penghargaan. Pokoke antaranipun sastra kalih karawitan menika pancen mboten saged dipun pisahaken antawis tunggalipun lak nggih ngoten to. Ah, nggih. Lah rak ngoten. Pramila ing saaturan malih kula ngaturaken selamat angsal hidayah. Remen, aduh kok hidayah iki apa iki? Hidayah mencintai kebudayaan. Lah rak ngoten. Mugi-mugi langgeng ngantos dinten sak mangke ngantos sak terusipun. Amin. Nggih pokoke nek perkara wangsalan niku digalakke mawon. Ayo lomba, wah lomba sayembara sak fakultas nggawe wangsalan. Ora mung dienggo gawe langgam tok ya, digawe napa mawon. Nek pengen seneng karawitan intine pertama seneng sik. Wah, ndelok karawitan abuhe kok le apik, ndelok sindene oleh ayu-ayu, sing ngendang. Sing ngendang oleh ganteng. Wah, nggih ngoten sing penting seneng sik. Nek wis perkara seneng, mengke dikenalke oh iki jenenge kendang, iki kenong, iki bunang dan sebagainya. Nek wis ngerti seneng, ngerti alate, iki carane nabuh ngeten. Nutuk gamelan ki halal nek nutuk raimu. Lah. Wis ngoten mawon pokoknya selamat, pokoknya semoga istiqomah dalam menjalankan budaya gitu. Mendung seta Jawa to kang sifat yaksa muga-muga kalih sing sambil kala. Wah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rus dawuhipun. Sumangga kok mboten wonten sing on cam niki. Ayo foto Cah. Semoga peserta dimohon untuk on cam sebentar saja. Kita akan memasuki
sesi foto bersama. Weh, kayak prewedding ayo. Oke, monggo on cam dihitungin nggih, Mbak? Siap, kameramen. Oke. Mas Kuko. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah aku dulu. Jempole. 1, 2, 3. Kayak apa lagi? Sampun. Oke, 1, 2, 3. Sampun. Alhamdulillah pun ganteng ayu sedaya. Alhamdulillah. Memasuki acara yang terakhir adalah penutupan. Saya sebagai moderator di sini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti dari awal sampai akhir dan juga berkenan mengikuti diskusi pada sore hari ini, dan tunggu diskusi selanjutnya dari HMP Pandawa. Oke. Terima kasih. Saya Hendra Dwi Saputra pamit undur diri. Melaku menyang Surabaya cekap semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, enak fake to. Halo Mas Raka. Wih. Gimana kabarnya? Pijon. Mlebu Sasda we. Alhamdulillah. Wah, yo jos no. Nomor WA. Oke no. Nomor Yo, WA. DM. Oke. Tak pamitin nggih, Lur. Patron sangat. Nanti kalau teman-teman mau materi ini tak share di grup. Gimana?